Intinya kesimpulannya ini, kita jangan meremehkan barokahnya orang soleh. Entah itu sandalnya, entah itu bekas baju yang dipakai. Saya sendiri kalau ada orang umroh itu, kalau dia tanya, jenengan mau nitip apa? Terus sampean, saya nitip salam ke Rasulullah SAW. Terus kalau oleh-oleh sesuatu, kenapa? Sandal yang kamu pakai ibadah umrah itu aja, kasihkan ke saya, deh cukup. Karena sandal itu membawa seluruh tubuhnya. Kalau baju hanya lengket ke badannya, kalau sandal yang memikul seluruh tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki. Kalau sandalnya ajib, barokahnya lebih. Tapi jangan memaksa. Kalau tepak kiainya Yai Nawawi Abdul Jalil, nggak sama kayak Yai Khalil Nawawi. Yai Khalil Nawawi dulu kalau dipuji sarungnya langsung dilepas, dikasihkan kepada orang yang seneng itu. Yai Nawawi Abdul Jalil ya tuku dhewe, nah oleh ngelirik dunya wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa asabilana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rzuqna liqa'a lailatul qadar fi jami'i ramadan fi kulli sanah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di malam hari ini kita pengajian penutup akhir bulan Ramadan tahun ini. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi obat untuk hati kita, penerang cahayanya Allah dan cahayanya Rasulullah masuk ke dalam jiwa raga kita, sehingga kehidupan kita, jalan hidup kita selalu dituntun ke jalan yang Allah ridhoi dan diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ala hati niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina Indonesia wabil akhos jami' awliya itis'a wa jami' masyayikh sidokira walan akhiran bijai nabil mustafa wal mujtaba sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab adabul murid ma'asyaikhihi, meneruskan pengajian sebelumnya. Kisah yang ketiga, idza ra'aital murida mumtali'an bi ta'dhimi syaikhihi wa ijlalihi. Jika kamu melihat seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah melalui gurunya. Jika engkau melihat seorang murid dipenuhi hatinya mengagungkan gurunya, memuliakan gurunya, mujtami'an bi dhahirihi wa batinihi, dia berkumpul dengan gurunya zahir batinnya, jasmani dan rohaninya. Kadang ada orang menghadiri pengajian itu zahirnya saja yang hadir tapi rohaninya tidak hadir.
sebagai bukti ketika kiainya atau gusnya nerangkan ilmu, ustadznya nerangkan, dia ngobrol sendiri. Berarti seperti itu, zahirnya saja yang hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, tapi batinnya tidak hadir, rohaninya tidak hadir. Jika ada seorang murid memenuhi hatinya dengan mentakzim, memuliakan gurunya dan menghadirkan zahir batinnya bersama guru, ala tiqadihi wa imtithalihi, sesuai keyakinannya dan menuruti perintahnya, wa ta'addub bi adabi, dan beretika, bertata krama, bersopan santun dengan adab-adab yang diajarkan gurunya, fala buddha, maka seharusnya ayyarisa sirrahu aw syai'an minhu, si murid tersebut, si santri tersebut akan diwarisi rahasia, sir daripada gurunya, barokah daripada gurunya, asrar-asrar yang Allah titipkan di dalam gurunya akan nyiprat ke santri-santrinya, akan nyiprat ke murid-muridnya, jika murid itu betul-betul menghadirkan zahir batinnya di hadapan guru. Imbakia ba'dahu, kok seandainya dia ditakdir hidup setelah gurunya meninggal, maka dialah yang mewarisi ilmunya, maka dialah yang mewarisi cahaya gurunya. Tidak jarang zaman sekarang itu ada gus, ada kiai punya pondok pesantren, tapi tidak jadi wali. Banyak yang jadi wali malah santri-santri mbahnya atau santri-santri abahnya. Karena apa? Yang lebih dahulu santrinya. Karena yang anak cucu hanya mengandalkan nasab orang tuanya, mengandalkan, wah aku putune wali ini, kiai ini. Jadi karena mentang-mentang anak cucu wali, akhirnya tidak mau ngaji dan tidak mau menghormati guru yang mengajari dia, karena beliau sudah terhormat di mata masyarakat, bukan terhormat di mata Allah. Banyak seperti itu. Akhirnya sir mbahnya ini tidak turun ke anak, tidak turun ke cucu, malah turun ke santri-santrinya. Santri-santrinya jadi wali. Bahkan dikisahkan dulu Kiai Muhammad Khalili. Muhammad Khalili itu mendengar berita ada yang ngasih tahu bahwasanya muridnya beliau yang bernama Kiai Mustafa Lekok lebih dahulu jadi wali. Tapi beliau luar biasanya, Kiai Khalili ini nggak mentang-mentang pernah gurui, pernah ngajari ilmu ke Kiai Mustafa, kemudian tidak takdim kepada muridnya. Yang beliau lihat bukan itunya, tapi cahaya yang Allah titipkan di hati muridnya. Itu guru luar biasa. Akhirnya gurunya juga jadi wali. Kalau ada guru sombong, riak, meremehkan semua orang yang ada di hadapannya atau di sekitarnya, dia repotnya mau jadi wali. Hanya ilmu saja yang besar, tapi kantongnya kosong, tidak ada barokahnya. Seperti itu. Jadi setelah ini banyak kisah-kisah. Ini yang penting kita baca makalah-makalahnya dulu. Qala Sayyidunal Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Imam Ali bin Hasan Al-Attas nafa'allah bi, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita, barokahnya beliau. Innal mahsul minal ilmi wal fathi wan nur. Ilmu dan futuhnya hati, cahaya yang Allah titipkan di dalam hati itu dapat tercapai kepada semua pelajar. Akni al-kashfalil hujbi, Allah bukakan hijab mata batinnya, bisa masuk ke alam malakut, alam jabarut, alam yang tidak kasat mata. Ala qadril adab ma'asyekh, tergantung kadar adabnya seorang murid dengan gurunya. Wala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indak, sesuai kadar besarnya takdimnya murid itu di sisi gurunya. Yakunu laka dzalikal miqdar indallah min ghairi syak, maka sebesar itu pula dia akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah tanpa diragukan. Dulu kisah-kisahnya ulama itu banyak. Kiainya masuk ke surau mau ngajar ya, sandalnya ditatakan. Ini diantara takdim seperti itu. Ketika gurunya sudah bicara, apa itu tidak ngobrol sendiri. Karena ibaratkan TV itu, TV-nya nonton orang yang tidur, apalagi mending tidur, nah menyakiti hatinya daripada ditinggal ngobrol sendiri. Kalau ditinggal ngobrol sendiri seolah-olah ya, ini tidak diperhatikan. TV-nya ngomong tapi tidak ditonton. Ibaratkan orang nyetel TV kan ya, gitu. Mending tidur.
tidurnya bukan karena sengaja tertidur. Ayo. Saya punya guru Al-Maghfulah Kiai Abdurrahman Syakur. Kiai Abdurrahman Syakur itu saya tahu sendiri. Saya pernah diajar kitab Riyadhus Shalihin, saya tertidur. Saya duduk satu kelas, satu bangku dengan salah seorang Habib. Sekarang tinggal di Solo, marganya Segaf. Itu 2 tahun sebangku dengan saya. Habib ini kalau sudah gurunya nerangkan ya, nggak pernah ngobrol, perhatikan terus, nggak pernah tolak-tolak. Suatu saat saya yang tertidur, Kiai Abdurrahman Syakur ini nggak bangunkan, luar biasanya beliau. Tapi beliau makna kitab pas di pinggir saya sambil berdiri, sampai saya bangun sendiri. Nggak didulit itu, nggak dicolek gitu. Tangile mana deh. Beda dengan guru-guru sekarang, langsung dibentak, langsung diomeli. Kayak teman Syakur seperti luar biasa. Jadi akhirnya si murid ini malu sendiri kan. Safakonya luar biasa, kasih sayangnya luar biasa. Kemudian yang kelima, adabul murid fi majlisis syekh. Tata keramnya seorang murid di majelis gurunya. Yang bagi ayal zaman sukuta. Alangkah baiknya dia mengutamakan diamnya mulut. Wala yaqulu syai'an bi hadrati min kalamin hasan. Dan dia tidak ngobrol di hadapan gurunya dari kalam-kalam yang baik. Intinya ketika gurunya nerangkan, jangan nerangkan sendiri. Illa idzas ta'mara syekh, kecuali si guru memerintahkan dia agar berbicara. Wa wajada minasyekh fushatan fi dzalik, dan dia menemukan kelonggaran, ada kesempatan dari gurunya untuk berbicara, baru boleh ngomong. Jadi selagi pengajian dimulai jangan ngobrol sendiri. Itu diantara adab seperti itu. Dan tidak jarang seorang murid itu jadi wali besar karena takdim kepada gurunya, karena dapat barokah gurunya. Dulu dari sayangnya Kiai Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair ya, kepada Kiai Abdul Ali bin Abdul Jalil, sampai ketika pamit boyong langsung disuruh mangap mulutnya, diludahi sama Kiai Zubair. Saya diceritai ini sama Kiai Ruman Al-Bustami, ini cerita ke saya. Biyen cacakku sur Cabdu itu ketika pamit boyong ke Mbah Maimun Zubair, lalu diginikan sama Mbah Maimun Zubair, Cong Abdu, mangapo, buka mulutmu lebar-lebar. Kenapa Kiai? Kamu mau saya ludahi? Iya mau Kiai. Dulu Cong Lim santri abaku, ya Zubair, mulutnya diludahi sama apa. Sekarang kamu santriku, buka mulutmu, diludahi. Makanya sejak itu pula langsung fasih nerangkan ilmu. Itu ludahnya Kiai. Di dalam kitab Hasyiatul Bajuri bab najasa dijelaskan, di antara hal yang mustakdzar, yang dianggap jijik, itu adalah ludah, ingus ya. Ini perkara suci tapi menjijikkan. Perkara suci menjijikkan, ini dikonsumsi haram ketika sudah keluar dari makdannya, dari sumbernya. Ada ingus keluar dari lubang hidung. Ini sumbernya di mana? Di sini kan. Kalau sudah keluar dari sumbernya, ditelan, dikonsumsi haram. Ada ludah sudah keluar dari rongga mulut, sudah ada di bibir. Ketika ditelan, maka haram, dikonsumsi, tidak boleh. Kecuali illa tabarrukan, kecuali ada tujuan ngalap barokah, kayak yang dilakukan oleh Mbah Maimun Zubair sama Yai Zubairnya. Yai Zubair kepada Kiai Abdul Alim, Mbah Maimun Zubair kepada Kiai Abdul Haq, Kiai Abdul Azim. Seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti ludahnya para wali itu tidak apa-apa. Bahkan dikisahkan di sini, ini ada ceritanya. Di kitab Masra'ur Rawi, karena sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, Rasulullah kalau sudah wudu,
badara sahabah radhiyallahu anhum ila wudu'i. Kanjeng Nabi kalau sudah wudu, maka sahabat terburu-buru untuk mendapatkan air bekas wudu Rasulullah. Ya tabarrukuna bil ma alladzi massa a'dha'ahu, untuk ngalap barokah dengan air yang pernah nempel di anggota tubuh Kanjeng Nabi. Wa kanu la yatanakhamu sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa dallaku biha ajsamahum. Setiap Rasulullah membuang ingus, sisi umbel, membuang lendir, pasti lendirnya direbut oleh sahabat, diusapkan ke badan. Wasaribat Ummu Aiman baulau, bahkan ada salah seorang wanita namanya Ummu Aiman, ini pernah mengkonsumsi air kencingnya Rasulullah. Dan juga Abu Thaibah al-Hajim damahu, sahabat Abu Thaibah pernah mengkonsumsi darahnya Rasulullah. Demikian pula sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, itu pernah mengkonsumsi darahnya Rasulullah. Pernah mengkonsumsi darah. Jadi Rasulullah pernah bekam, ya, diceritakan Kanjeng Nabi itu bekam. Setelah itu nyuruh Abdullah bin Zubair untuk membuang di tempat yang sepi. Tapi sayang ketika sampai di tempat yang sepi, darahnya malah diminum. Terus ditanyai sama Kanjeng Nabi, sudah dibuang darahku? Ke Abdullah bin Zubair, wa huwa gulamun. Pada saat itu sahabat Abdullah bin Zubair ini masih remaja. Karena Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat yang yatim mulai kecil diasuh Rasulullah. Sama seperti sahabat Anas bin Malik, sama seperti sepupunya sendiri yaitu sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ini mulai kecil yatim, yang ngasuh, yang ngasih makan Kanjeng Nabi, yang ngasih ilmu Kanjeng Nabi. Abdullah bin Zubair setelah itu ditanyai sama Kanjeng Nabi, dia jawab sambil tersenyum. Terus Kanjeng Nabi tahu, oh ditelan sama kamu, diminum. Iya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi tahu, man khalata damahu dami lam tamassahun naru. Barang siapa yang pernah mencampur darahnya dengan darahku, maka tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Itu darahnya. Ini menjadi dalil kalau Kanjeng Nabi pernah donor darah. Ini dalil. Sahabat Abdullah bin Zubair sama sahabat Abu Thaibah. Dan pembantunya Kanjeng Nabi yang bernama Barokah al-Habasyiyah, ini juga pernah minum air kencingnya Rasulullah. Kanjeng Nabi itu kalau malam hari kayak gini kencingnya diwadahi botol. Pagi-pagi dicari botolnya. Ternyata sudah tidak ada. Ternyata diminum sama orang perempuan dari Habasyah yang bernama Barokah. Terus didhawuhi sama Kanjeng Nabi, lan talijan naru batnaki, api neraka tidak akan masuk ke perutmu. Dari sini ulama madzhab Syafi'iyah rata-rata kalau di bab najasa dijelaskan, fikih bab najasa dijelaskan, entah itu bejuri, ianatu tolibin, darahnya itu kotorannya Rasulullah, kotorannya atau kencingnya itu dianggap suci, karena Nabi tidak pernah mengingkari orang-orang yang pernah minum air kencingnya. Madzhab Syafi'i menghukumi suci, bahkan dikatakan semua kencingnya para nabi juga demikian, semua kotorannya para nabi dianggap suci. Tapi kalau para wali hanya hal-hal yang menjijikkan, bukan yang najis. Kalau darah najis, air kencing najis, ini khusus Rasulullah. Kalau para wali ya ingus, kan benda suci tapi menjijikkan. Kalau kita mau ngalap barokah, dulu diceritakan Kiai Nawawi bin Nur Hasan itu air mandi jenazahnya tidak jatuh ke bumi, karena semua orang berebut ingin mendapatkan air mandi jenazah. Ada yang diminum, ada yang dibuat mandi, ada yang dibuat diusapkan ke tubuhnya. Zaman Belanda dulu, penjajah Belanda. Diceritakan pula, saya diceritai almarhum Mas Sahal bin Kiai Fauzan almarhum. Mas Sahal punya mbah namanya Punya Hanifah.
Ibunya Hanifah ini ibu kandungnya Yai Nawawi Abdul Jalil. Ibu kandungnya Yai Nawawi Abdul Jalil. Ya, termasuk mbahnya Kiai Susuan semuanya. Punya Hanifah. Punya Hanifah itu punya sewek, tidak pernah dicuci, tapi bertahun-tahun wangi, harum. Wangi. Terus Al-Maghfurah Mas Sahal ini tanya ke neneknya, ke Punya Hanifah. Kan ibunya Mas Sahal, Punya Mas Lihab binti Hanifah. Sama kayak Susuan, istrinya Yai Khalil, ibunya marhumah. Ini punya marhumah, ini punya adik, punya Mas Lihab. Masuk. Mbah, ku sewek nak kebaya itu nak pernah dicuci, tapi wangi terus tiap hari. Aromanya tercium kalau sudah dipakai. Seweknya. Ditanyai seperti itu, jawabannya punya Hanifah seperti ini. Ini wangi gara-gara dulu ketika adikku wafat, Khalil, yang di Holi kemarin 20 Ramadan. Ketika adikku wafat, sebelum dimandikan, jenazah saya tutupi dengan kebayaku. Ketika sudah waktunya dimandikan, kebayanya saya ambil. Mulai sejak itu pula bau harum kebayaku. Karena aku yakin adik kandungku ini waliyun min auliyaillah. Daunnya punyai Hanifah. Seperti itu. Kiai Khalil Nawawi itu wafatnya pas habis sholat Isya malam 20 Ramadan di masjid ya. Yang suruh ngimam ini Yai Abdul Alim Al-Maghfurah, Yai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Yang pada waktu itu ketiga adiknya masih hidup, Kiai Sirot, Kiai Sa'dullah sama Kiai Hasani masih hidup. Tapi saya yang nututi Kiai Hasani. Kiai Hasani. Jadi Yai Khalil sholat Isya-nya dalam keadaan duduk, ini masih sempat. Jamaah sholat Isya di masjid padahal sudah sakit parah. Yang staf yang disuruh ngimami Al-Maghfurah Yai Abdul Alim. Sama persis ketika Rasulullah hampir meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW bermakmum kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan makmum-makmum yang lain. Kanjeng Nabi sholatnya dalam keadaan duduk, yang disuruh ngimami sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Secara tidak langsung, kalau aku meninggal inilah penggantiku. Imam itu lambang pemimpin. Inilah penggantiku yang jadi pengasuh, yang jadi khalifah. Nah, seperti itu. Jadi tidak sempat sholat terawih ya Khalil, sudah tidak kuat meninggal dunia. Kiai Khalil wafatnya pas malam 20 Ramadan. Tapi terkenalnya silikuran. Pas malam 20 Ramadan. Kiai Khalil. Nah, termasuk yang jodohkan Kiai Khalil sama punya marhumah itu Kiai Khalil. Malah yang nyarikan jodoh, yang istikhorokan juga Kiai Khalil. Punya marhumah itu dulu sampai bilang ke Kiai Abdul Alim, ke adiknya ya. Kan punya marhumah ini kelahirannya Ahad Legi. Kiai Abdul Alim ini kelahirannya Jumat Legi. Karena punya marhumah bilang gini, Lim, aku pingin wafat di dino kelahiranmu. Aku iya podo yuk pingin wafat nih dino kelahirannya sampean. Semayanan memang cocok. Ya Lim itu wafat pas Ahad Legi, punya marhumah wafat pas Jumat Legi. Yang kita pikirkan, yang kita ambil pelajaran gini. Ini luar biasanya. Yang hebat ini siapa? Kok bisa semua anak jadi wali? Anak laki-laki, anak perempuan, bukan hanya anak, semua menantunya jadi wali. Yang hebat itu siapa kira-kira? Kalau kita simpulkan, kita bisa Kak buat anak sendiri jadi wali meskipun tidak bisa buat mantu jadi wali? Bisa Kak ya? Itu hebatnya itu seperti itu. Semua istrinya jadi wali, semua anak keturunannya jadi wali, semua menantunya wali-wali besar. Kan hebat berarti. Dungo ya apa, tirakatnya gimana kepada Allah? Riyadhanya seperti apa? Ibadahnya seperti apa kok bisa seperti itu? Itu yang kita ambil pelajaran. Oke, diceritakan, balik ke cerita ini, kitab ini lagi. Diceritakan
Yai Abdul Alim ini sering menatakan sandalnya Yai Holil dan sering membawakan kitabnya ketika ngajar di mana-mana, dibawakan kitab. Sampai diceritakan Ki Abdul Alim mondok hanya 4 tahun tapi alimnya seperti itu. Mondok di sarang itu. Habis diludahi sama Ki Zubair pulang karena alasannya enggak kerasa, enggak betah. Itu Yai Abdul Alim. Yai Nawawi masih 1 hari lebih parah lagi, nggak pernah mondok tapi jadi Yai Alim, lebih parah lagi. Banyak kan ilmu laduninya. Kita lanjut. Bahkan diceritakan di sini sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pernah menyaksikan Iktamara Rasulullah SAW fahalaqa ra'sahu. Pernah menyaksikan Kanjeng Nabi umroh. Yang jelas orang umroh itu setelah sa'i baina Safa wal Marwah selesai, maka kewajiban untuk menghalalkan dirinya dari ihram itu adalah apa? Untuk menghalalkan dari status ihramnya dengan cara apa? Potong rambut. Nah, Kanjeng Nabi itu potong rambut, fa batadaron nas jawani basyarihi fasabaqtuhum ila nasiyati. Semua sahabat Nabi berebut ingin mendapatkan rambut Rasulullah SAW. Tapi aku, katanya Khalid bin Walid, mendahului mereka. Aku lebih dapat duluan. Kanjeng Nabi mau potong rambut, saya sudah mendahului mereka. Faja'altuha fi hadhil qalansuha. Lalu aku wadai dengan pakai kopiah. Katanya Khalid bin Walid. Falam ashhad qitalan wa hiya fiyya illa ruziktun nasra. Setiap aku ikut perang, setiap aku jadi panglima perang, selagi rambutnya Rasulullah saya bawa, saya kantongi, aku selalu menang dalam medan pertempuran. Ini Khalid bin Walid sikapnya, azimatnya langsung rambut Rasulullah. Kira-kira kalau sekarang ya syirik nyembah rambut gitu. Allah akan menurunkan barokah gara-gara kita tabaruk bi athari sholihin, ngalap barokah dengan bekasnya orang soleh, dengan peninggalan orang soleh, dengan monumental orang soleh. Seperti itu. Di situ kiri itu ada, saya pernah lihat sendiri. Jadi ada beberapa sajadah numpuk di dalam sepuh, dalamnya Ya'minullah Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim. Itu numpuk, wafat Kiai Nur Hasan wafat diganti mantunya Kiai Mahali wafat diganti menantunya. Kiai Aminul wafat diganti Kiai Mahali wafat diganti menantunya, terus diganti anaknya, diganti pengasuh sampai numpuk sampai sekarang. Jadi setiap ganti orang ada sajadah baru di atasnya. Tidak diroba-roba posisinya, tidak pernah dicuci. Tapi aromanya luar biasa, cahayanya luar biasa, adem. Lihat saja adem ke hati, apalagi ditempati sholat. Kira-kira kalau diterapkan di Madura, tidak berani yang menempati tempat yang pernah dipakai sholat kiainya. Pasti mundur yang jadi imam pengganti. Tapi kalau kita niatnya tabaruk, kalau kita niatnya tafaul, insya Allah tidak suulada. Ngerti ya? Oh iya, guru saya pernah sholat di masjid ini semisal. Tempatnya di sini. Posisinya dari jendela berapa meter. Ditandai terus. Ditengeri. Kemudian kita tempati sholat. Niatnya tafaul. Ngalap ketularan barokah. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan. Kanjeng Nabi itu seneng kalau ada tafaul yang baik, bukan tafaul yang jelek. Ada tafaul yang jelek, niru namanya ahli maksiat, akhirnya jadi ahli maksiat juga. Niru namanya pemain bola, akhirnya anaknya jadi pemain bola. Niru anaknya penyanyi,
namanya disamakan kayak penyanyi, akhirnya jadi pengamen. Jadi tafaul yang baik, niru namanya orang soleh. Ketika ngasih nama plus hati berdoa kepada Allah, semoga anakku kecipratan barokah kesolehan orang tersebut. Jadi jangan hanya niru namanya saja, tapi doa kepada Allah. Karena nama itu bisa jadi doa kalau yang ngasih orang tuanya. Makanya dulu sahabat-sahabat itu sebagaimana di kitab Adhkarun Nawawi, ketika punya anak datang ke Rasulullah kesowan minta nama. Nah, dulu Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, ngasih nama Rasulullah Muhammad. Terus setelah ditanyai oleh orang Quraisy, lima samaita ibnaka Muhammadan walam yakun min asma'i abaik wa ajdadik wala qaumik. Kenapa jenengan ngasih nama cucu jenengan dengan sebutan Muhammad, padahal itu bukan nama kaummu? Mbah-mbah yang jenengan, datuk-datuknya jenengan Abdul Muthalib tidak ada yang nama Muhammad. Tapi jawabannya Sayyid Abdul Muthalib, rojautu ayyuhammadahu fis sama wa fil ardi. Aku berharap kelak cucuku akan dipuja dan puji, mendapatkan banyak pujian dari makhluk langit dan makhluk bumi. Jadi doa. Diceritakan juga Siti Aminah sebelum Rasulullah lahir, Siti Aminah binti Wahab, ibunya mimpi ketemu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril bilang ke Siti Aminah, Sammihi ibnaka bi Muhammad. Kasih nama anakmu dengan sebutan Muhammad itu. Belum sempat dikasih nama, tapi Abdul Muthalib langsung ngasih nama Muhammad. Cocok dengan mimpinya Siti Aminah. Siti Aminah diem. Dan Siti Aminah mimpi duluan, diilhami oleh Allah suruh ngasih anak yang akan lahir dengan sebutan Muhammad. Ya, orangnya masih hidup aja. Punya marhumah juga mengalami hal yang hampir sama. Saya tidak mau cerita sih. Kalau yang masih hidup-hidup yang wafat-wafat kita lanjut. Itu masalah barokah sangat banyak ceritanya. Jadi diceritakan juga di surat Al-Baqarah kisah peperangan Raja Thalut sama Raja Jalut, yang mana dikisahkan bahwasanya di antara tentara Raja Thalut yang hitungannya 313 adalah Nabi Daud alaihissalam, yang pada waktu itu masih belum jadi nabi, masih remaja, masih belum menikah. Beliau yang bisa membunuh Raja Jalut. Akhirnya dihadiahi anaknya, diambil menantu dan dihadiahi separuh kerajaan Raja Thalut, Nabi Daud. Tentara Raja Thalut itu mempunyai peti ajaib yang disebut di Al-Quran tabut. Peti ini kalau dibawa perang, ditaruh di barisan terdepan bisa kelihatan berwibawa. Tentara musuh bisa segan, bisa ketakutan sebelum berperang. Bisa seperti itu terasa. Bahkan setiap punya masalah Bani Israel itu langsung tanya ke peti itu, langsung ada suara jawaban, solusi. Ajaib petinya. Suatu saat karena kebejatan orang Bani Israel, kemudian Allah kasih bala, peti tersebut dirampas oleh kaum Amalikoh dari Mesir, yang kemudian menurunkan Fir'aun itu juga ya, termasuk Raja Jalut ini, kaum Amalikoh. Akhirnya lama tidak diutus nabi. Kemudian Allah mengutus salah seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel bilang ke Bani Israel, sekarang yang jadi nabi untuk kalian adalah saya. Orang Bani Israel itu tidak percaya. Kalau memang jenengan yang jadi nabi, buktikan kepada kami. Kami punya peti ajaib. Tolong ambilkan peti itu dari kami. Oh iya, gampang. Terus apa yang kalian minta lagi? Mintakan kepada Allah agar kita diberi raja yang bisa memimpin kita, agar kita bisa memerangi mereka, dan kami akan berjuang mati-matian untuk merampas peti kita.
Oh iya sudah. Akhirnya Nabi Samuel bilang, "Idz qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaikah." Al-ayah. Sesungguhnya akhirnya setelah dikasih tahu ya, yang jadi raja itu Tolut, mereka juga tidak percaya. Nabi Samuel ngaku jadi nabi, tidak percaya. Yang sekarang Allah ngutus Tolut sebagai raja kalian, mereka tidak ada yang mau, karena Tolut ini seorang pengembala, seorang yang hina pekerjaannya, tidak punya nasab nabi, padahal punya, tapi terkenalnya nampak seperti orang biasa, padahal nasabnya masih anak cucunya nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak percaya, tanda-tanda kalau Tolut lah yang Allah angkat menjadi raja, peti itu akan terbang sendiri di bawah malaikat-malaikat Allah datang menemui Tolut, turun langsung di hadapan Tolut. Buktikan, akhirnya beneran peti yang dirampas kaum Amalika, Raja Jalut itu terbang sendiri di bawah malaikat, disaksikan ribuan Bani Israel yang pada waktu itu yang direkrut ya 70.000, tapi yang ikut perang cuma 313. Langsung turun dari langit itu, turun di hadapan Tolut. Akhirnya mereka percaya, akhirnya dilantik jadi raja. Yang kita bahas sekarang, kenapa peti itu barokai? Kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran, fi sakinatum mir rabbikum, di dalam peti itu terdapat sakinah, kesejahteraan, ketenangan, keberkahan yang datang dari Tuhan kalian. Allah tidak bilang yang datang dari peti itu, tapi Allah menyampaikan fihi sakinatun mir rabbikum, di dalam peti itu mengandung kesejahteraan, keberkahan yang datang dari Tuhan kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan di dalam peti itu ada monumental, ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Sandalnya Nabi Harun, tongkatnya Nabi Musa, di antaranya adalah kitab Taurat. Kenapa ada sakinah? Ternyata di dalam peti ini ada foto atau gambar Suwarul Anbiya, 120.000 nabi, gambarnya ada di dalam peti itu. Wa buyutuhum, dan semua gambar rumahnya, gambar dalamnya nabi-nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau belum lahir, tapi sudah tertera di situ. Ini tafsiran ayat ini, sakinatum mir rabbikum. Di antaranya, dari sini kemudian diambil pelajaran sama kiai-kiai kita, majang fotonya kiai, majang fotonya orang soleh, biar rumahnya ada sakinatun mir rabbikum, bukan sakinatun min foto itu, tapi sakinatun yang datang dari Tuhan kalian. Barokahnya apa? Karena kita tabaruk bi asari solihin. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid itu seperti itu juga. Meskipun bukan nabinya yang jadi jimat, tapi rambutnya yang dikantongi, sehingga perang selalu menang. Seperti itu murid-murid, dan cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Intinya kesimpulannya ini, kita jangan meremehkan barokahnya orang soleh, entah itu sandalnya, entah itu bekas baju yang dipakai. Saya sendiri kalau ada orang umroh itu, kalau dia tanya, jenengan mau nitip apa? Sampean, saya nitip salam ke Rasulullah satu. Terus kalau oleh-oleh sesuatu, kenapa? Sandal yang kamu pakai ibadah umrah itu aja, kasihkan ke saya, deh cukup. Karena sandal itu membawa seluruh tubuhnya. Kalau baju hanya lengket ke badannya, kalau sandal yang memikul seluruh tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki. Kalau sandalnya ajib, barokahnya lebih. Tapi jangan memaksa. Kalau tepak kiainya Yai Nawawi Abdul Jalil ya, nggak sama kayak Yai Khalil Nawawi. Ya Khalil Nawawi dulu kalau dipuji sarungnya langsung dilepas, dikasihkan kepada orang yang senang itu.
Ya nawi Abdul Jalil ya tuku dhewe nak oleh ngelirik dunya wong liya. Nah, saya yang nututi Abdul Ali bin Abdul Jalil. Ya Abdul Ali bin Abdul Jalil itu kalau dikasih sarung sama orang, langsung hadamnya ini suruh beli merek sama, warna dan motif sama. Warnanya hijau, mereknya Donggala semisal lah. Langsung hadamnya suruh ke basmalah, suruh beri sarung yang mirip dengan yang dikasih orang. Kemudian sarung yang dapat beli sendiri itu dipakai sama Abdul Ali. Yang dikasih orang ini diberikan ke hadamnya ini atau ke orang lain. Sehingga orang yang ngasih mengira bahwasanya Kiai pakai sarung yang saya pakai. Padahal dapat beli sendiri. Ku saking waroknya ya Abdul Ali. Sampai seperti itu. Terus saking menjaganya beliau kepada perasaan orang yang memberi. Mali lego sarung kurek digawe mbek Kiai. Padahal ndak. Nah, cerita tambah dawa kowe. Mudah-mudahan manfaat nggih. Amin. Dan kita dapat barokah dan sakinah yang Allah titipkan di semua wali yang kita sebut namanya tadi. Semua nabi yang kita sebut namanya tadi. Sehingga kita mempunyai keluarga, anak istri dan seluruh keturunan manusia-manusia yang bermartabat tinggi di sisi Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, soleh, iman, takwa, zahir batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhiratnya, meneruskan perjuangan dakwanya Allah di muka bumi, meneruskan perjuangan dakwanya Rasulullah SAW sampai hari kiamat di bawah panji hitam Imam Mahdi. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyat wa ala kunniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholeh wa ala kulli jamil anbiya wal auliya wa syuhada wa jami' masyayikh Indonesia bi janabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.